Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 232, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Saat ini, Aiden Enzo diseret di jalan oleh Miandri Ziso. Di bawah malam, pemandangan kota Luofeng seperti lukisan panjang zaman makmur, dan jalan-jalan kuno juga penuh dengan turis. Di pinggir jalan ada macam-macam warung pinggir jalan, jual buah, jajanan, souvenir, perhiasan, semuanya. Miandri Ziso dengan senang hati mengikuti seorang gadis berusia 13 tahun, melompat-lompat. "Hei, saudara Enzo, apakah ini terlihat bagus?" Miandri Ziso mengambil topeng opera Peking, meletakkannya di wajahnya, dan bertanya pada Aiden Enzo sambil tersenyum. Aiden Enzo meletakkan tangannya di saku celananya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak cantik." Miandri Ziso memutar matanya ke arahnya, dan berkata, "Ini benar-benar membosankan." Kemudian, dia menemukan sesuatu yang aneh, berlari dan dengan senang hati mengikuti seperti elf. "Ini adalah alat musik yang terbuat dari tulang. Ini oleh-oleh dari nenek. Gadis kecil, beli satu," kata wanita itu sambil tersenyum, menyipitkan matanya. Miandri Ziso memainkan alat musik itu, mencoba meletakkannya di sisi mulutnya yang kurus dan kemerahan, dan ketika dia meniup, suara rengekan itu sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, wajah Miandri Ziso runtuh. Namun, dia tidak menyerah, dan mencoba meniupnya beberapa kali, tetapi dia tetap tidak bisa meniupnya dengan baik. Wanita tua itu hanya tersenyum. Aiden Enzo juga tersenyum. Melihat pemandangan ini, Miandri Ziso segera melempar alat tulang itu dengan marah, dan berjalan ke depan dengan tangan di belakang. Namun, dia masih melihat ke belakang dan lupa beberapa kali dari waktu ke waktu. Aiden Enzo berdiri di depan penjual, melihat alat musik tulang, berpikir sedikit. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo dan Miandri Ziso datang ke tempat pemandangan paling terkenal di kota Luofeng, Jembatan Chaofeng. Ini adalah jembatan batu melengkung dengan panjang lebih dari 100 meter, dan merupakan tempat pemandangan paling terkenal di kota Luofeng. Apalagi jembatan Chaofeng ini memiliki kisah cinta yang mengharukan. Oleh karena itu, ketika pasangan dari seluruh negeri datang ke kota Luofeng, mereka pasti akan check-in di jembatan Chaofeng. Tidak terkecuali Miandri Ziso, dia menarik Aiden Enzo untuk berdiri di jembatan, memandangi danau Fenghu yang luas di depannya. Air mengalir perlahan, perlahan berkerumun. Lentera merah digantung tinggi di jembatan, begitu juga pedagang yang menjual barang. Semuanya begitu indah. Miandri Ziso memandang ke samping ke arah Aiden Enzo yang berdiri 2 meter di depannya, dengan tangan di saku celananya, matanya menatap danau Fenghu, profilnya yang tampan tampak seperti seorang pangeran dalam dongeng. Dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memotret keindahan momen ini. Karena Miandri Ziso tahu bahwa tidak ada kemungkinan antara dirinya dan Aiden Enzo. Dia memiliki istri yang penuh kasih dan putri yang begitu cantik. Aiden Enzo menoleh, menatap Miandri Ziso yang sedang menatap ponsel dan menangis diam-diam, dan bertanya dengan curiga, "Ada apa?" Miandri Ziso buru-buru menyingkirkan ponselnya, tersenyum, menggosok matanya, dan berkata, "Tidak apa-apa, ada pasir di mataku." Tanpa berkata apa-apa, Aiden Enzo mengeluarkan sesuatu dari sakunya, menyerahkannya kepada Miandri Ziso, dan berkata, "Saya melihat Anda menyukainya, jadi saya membelinya." Hati Miandri Ziso seperti rusa, dan dia melihat benda di tangan Aiden Enzo. Alat musik tulang dibawa dengan gembira dan gembira. Pada saat itu, ribuan rumah di kota Luofeng menyala, dan langit dipenuhi kembang api. Berdiri di jembatan Chaofeng, Miandri Ziso berjinjit, dan tiba-tiba mencium bibir Aiden Enzo. Hanya menggaruk permukaan, dan kemudian, Miandri Ziso dengan cepat berpisah, air mata tidak bisa berhenti, dan berkata dengan kepala cemberut, "Terima kasih, kali ini saja." Aiden Enzo juga terkejut, berdiri di sana, menatap Miandri Ziso di depan dia, merasa sangat sedih, rumit. Sebelum Aiden Enzo dapat berbicara, Miandri Ziso tersenyum dengan air mata, menarik Aiden Enzo, dan berkata, "Malam ini,
bermainlah denganku sebentar, dan kemudian, mulai besok, kamu akan menjadi saudaraku. Tidak ada ruang untuk sanggahan. Miandri Ziso menarik Aiden Enzo dan lari. Segera, mereka datang ke pintu lelang. Di sini, banyak mobil mewah berkumpul di pintu gerbang. Sejauh yang dia lihat, konfigurasi terendah adalah BMW dan Mercedes-Benz. Apa yang kamu lakukan di sini? Aiden Enzo bertanya dengan bingung, dan mengangkat alisnya untuk melihat gedung-gedung tinggi di pelelangan. Karakter emas, aula keluarga Vince, sangat megah. Seluruh bangunan kayu bertingkat tinggi, 3 lantai, kuno dengan balok berukir dan bangunan yang dicat sangat berarti. Miandri Ziso berkata, saya mendengar bahwa malam ini, aula keluarga Vince akan melelang harta karun yang diwariskan dari zaman kuno, yang tampaknya milik selir bangsawan tertentu dari dinasti Tang. Mengapa Anda tidak masuk dan melihatnya? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada sesuatu untuk dilihat, kembalilah, Ceril masih menungguku. Miandri Ziso menolak, dan menyeret Aiden Enzo untuk masuk, berkata, kalau begitu kamu bisa mengambil bersamaku, seolah-olah kamu di sini untuk ikut bersenang-senang. Aiden Enzo tak berdaya, dia hanya bisa mengikuti Miandri Ziso ke aula keluarga Vince. Namun, tidak lama setelah Aiden Enzo dan Miandri Ziso masuk, 4 konvoi Mercedes-Benz hitam melaju ke pintu masuk aula keluarga Vince. Kemegahannya sangat besar, konvoi berhenti, dan pengawal membuka pintu Mercedes-Benz S-Class di tengah. Sepasang kaki ramping dan indah yang mendarat di karpet merah lebih dulu, menginjak sepatu kristal bertumit tinggi. Lalu ada celana sutra white leg berwarna putih, dengan pinggang kecil yang full grip, dan tunik putih, jaket tanpa lengan berpotongan rendah di bagian atas tubuh, dengan kacamata hitam besar, dan sunsade renda merah di tutup kepala. Penuh aura, benar-benar kecantikan yang memikat. Saat wanita itu keluar dari mobil dan melepas kacamata hitamnya, para tamu yang datang ke aula keluarga Vince di depan pintu semuanya terpana oleh kecantikannya. Nona Rowland, selamat datang. Pada saat yang sama, di gerbang aula keluarga Vince, beberapa pria parubaya berjalan ke arah mereka, semuanya mengenakan jas dan sepatu kulit. Apalagi dengan melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. 4 bos aula keluarga Vince semuanya berkumpul di pintu saat ini, dengan hormat menyambut wanita itu. Adegan ini, di mata orang lain, langsung menimbulkan banyak diskusi. Sial, aku tidak terpesona. Keempat burung Phoenix emas di aula keluarga Vince keluar untuk menyambutnya. Siapa gadis itu? Dia memiliki latar belakang yang begitu besar. Saya mendengar bahwa malam ini ada tamu misterius yang telah memesan barang-barang milik selir Tanggui, dan konon dimenangkan oleh 300 juta. 300 juta, sangat mewah. Tiba-tiba, kerumunan mulai berdiskusi. Mereka semua datang untuk melihat kegembiraan setelah mendengar ada lelang benda berharga di aula keluarga Vince malam ini. Tuan Vince, halo, wanita itu mengulurkan tangannya dengan murah hati dan berjabat tangan dengan 4 bos aula keluarga Vince. Nona Rowland, silakan masuk. Setelah berbicara, keempat bos secara pribadi menemani Nona Rowland ini ke aula keluarga Vince. Pada saat yang sama, Aiden Enzo sedang berkeliaran dengan Miandri Ziso di lantai pertama aula keluarga Vince. Ini adalah ruang pameran, di mana ada berbagai macam benda, ada yang asli dan ada yang palsu. Oleh karena itu, ada banyak orang di lantai ini, dan siapapun bisa masuk dan melihatnya. Ada hiruk-pikuk orang, dan itu sangat hidup. Lagi pula Aiden Enzo tidak ada hubungannya, dan kebetulan sedang berjalan-jalan dengan Miandri Ziso. Tapi, tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di belakangnya. Yo, Aiden Enzo, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Suara itu sedikit menghina dan sarkastik. Aiden Enzo menoleh untuk melihat, dan melihat Gabriel Ruiz dengan wajah sombong, dan 2 pria kekar berdiri di sampingnya, menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Mengapa Gabriel Ruiz ada di sini? Baik, apakah ini curang di belakang punggung Vivian Low? Gabriel Ruiz melirik Miandri Ziso di samping Aiden Enzo, dengan sedikit ejekan dan kedinginan di sudut matanya. Aiden Enzo mengangkat alisnya, wajahnya tidak senang, dan dia berkata, apa hubungannya denganmu? Tampaknya terakhir kali dia dipenjara oleh Victor Hersa terkait dengan Gabriel Ruiz. Ini dikirim ke pintu Anda sendiri. Miandri Ziso secara alami juga memperhatikan Gabriel Ruiz saat ini, dengan ketidaksukaannya pada Gabriel Ruiz tertulis di seluruh wajahnya, dia bertanya kepada Aiden Enzo, Saudara Enzo, siapa dia? Dia terlihat sangat baik sehingga dia perlu dipukuli. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel.
Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.